Oke, kita lanjut nih, Mas Rudi. Nah, jadi kan di part yang kemarin ya, pernah kan kita bahas tentang memulai Bilang dari itu. Ya. Hah? Oke. Oh, Oke, sip. Satu dari Kak. what? Ya. Oke, masih bersama Mas Rudi ya. Jadi, pimpinan komunitas, YouTube Lombok Timur YLC, ya. Oke, baik. Nah, kalau di part sebelumnya nih, Mas Rudi kan kita sudah bahas nih, bagaimana cara memulai eh, konten ya, Oh konten iya iya. YouTube. Kemudian apa motivasinya, alat-alat apa saja yang harus kita persiapkan gitu ya. Yang apa namanya banyak orang juga tanya. Nah, kali ini mungkin kita akan nyambung ya tentang durasi tonton, Mas. Nah, Nah, jadi ada rekomendasi enggak? Karena kalau kami nih yang pemula-pemula ini Mas Rudi, jadi ada yang bilang bahwa oke enggak boleh apa terlalu singkat karena hmm, kan yang kita butuhkan panjangnya jam tayang, jam tonton. hmm, Bagaimana kalau misalkan 1 menit? hmm, Ya, jadi ada yang mengatakan ya seharusnya memang panjang-panjang durasinya. hmm. Nah, menurut Mas Rudi ini, jadi bagaimana itu dan harus kami yang menjadi pemula ini Nah, membuat durasi yang pendek kah, setengah pendek kah, nah. atau yang panjang lah gitu. Iya. Itu gimana Mas Rudi? Iya. Ya beda dengan ibu-ibu punya yang panjang-panjang aja kan. Iya, Oke, ya ya. betul sekali. Nah, menurut pengalaman saya dari sudah 5 tahun nih Kanda, Iya, dari oke, YouTube baik. itu. Nah, kembali ke panjang dan pendek durasi video yang kita upload, Hmm, itu adalah tergantung dari niche yang kita ambil. oke, oke, Nah, oke. kalau misalkan kita bahasnya tentang tutorial, Mm-mm, itu kan bervariasi tuh. iya. Nah, intinya tutorial itu kapan dia selesai, penyelesaian dalam videonya itu, disitulah dia. Kalau dia Mm-mm. selesai 3 menit, ya 3 menit udah bisa kita pasarkan. Oh, Tapi kalau oke. tutorialnya panjang step-stepnya, bisa jadi Nah, dia sejam seperti itu. oh, oke, oke. Tapi ketika kita sebagai itu pemula, itu yang panjang lebih bagus Oh, untuk oke. mengejar jam tayang tadi dan Mm-mm. mendapatkan retensi penonton itu lebih 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 banyak Lebih banyak, oke. durasinya. Minimal kategori itu adalah 8 menit Oke. kalau durasi panjang. Kalau yang pendeknya 3 menit cukup lah. Nah, Oke, itu oke. dia untuk durasi panjang. Mm-mm. Nah, itu dia kan lah. Oke, baik. Nah, jadi itu teman-teman ya. Nah, jadi kalau pendek, panjangnya itu kan tergantung dari niche-nya. Artinya itu tergantung dari segmen yang kita targetkan, gitu ya. Betul dia. Oke, baik. Nah, ada juga nih Mas Rudi ini, saya mewakili teman-teman sahabat Guru Dana itu, bagaimana kalau waktu? Nah, ada yang mengatakan oke, enggak usah apa namanya ngupload itu di apa di tengah malam, harus di pagi-pagi sekali Iya, atau iya. jangan terlalu pagi gitu. Pas maghrib gitu terkadang. Iya, Nah, iya, itu iya. ada pengaruhnya enggak Mas itu terhadap Ah, apa namanya? Terhadap waktu upload. ya improve penonton gitu. Betul. Nah, kembali ke pengalaman lagi bahwa Oke. sebenarnya itu ada 3 waktu terbaik untuk mengupload video. Oke. Nah, contoh, jadi kita belajar dari tingkah laku kita. Oke. Kita itu biasanya membuka Facebook atau media sosial, ya, itu biasanya ketika jam 10 ke atas. Oke, oke. Kedua, itu ketika selesai sholat jam 1 ke atas. Oh, Kemudian oke. selesai maghrib, Oh ya, iya. jam 6 ke atas. Oke. Nah, itulah waktu terbaik. Di sana itu adalah orang lagi pegang-pegang HP nih. Nah, sehingga Hmm. untuk mendapatkan views itu, maka berpotensi kita mendapatkan views dengan waktu terbaik itu. Itu Oke. kalau 3 video kan dah. Mm, mm, Tapi mm. kalau suatu video, ya Hmm. waktu terbaik kapan? Waktu terbaik itu di atas jam 16. Ya, di Jam pukul 4 lah 16 ya. ya, jam Oke, 4 jam lah 4 jam itu waktu 5. terbaik. Oke. Nah, jadi jangan heran maka ketika salah waktu ngupload video itu kenapa viewsnya dikit? Nah, itu karena Hmm. salah waktu nguploadnya. Oh, Dan oke. lebih detailnya itu akan terbaca dia data analitiknya setelah 30 hari. Nah, dia akan Hmm. terdata di situ Oke. data analitiknya, oh ternyata banyak penonton saya itu naiknya itu ketika pukul sekian. Oh, hari Oh, Senin oke. ternyata biasa dia jam segini. Oke. Hari Selasa ternyata jam begini. Nah, jadi setiap hari itu beda. Kadang hari Minggu itu Oke, dia oke, rame. oke. Kalau konten wisata itu biasa hari Minggu rame. Oh, Ya, oke. Nah konten hiburan. ini. Jadi Nah, jadi itu teman-teman ya, ternyata itu waktu memang menentukan berarti Mas menentukan ya. sekali. Oke, nah jadi itu, jadi dengar ya, jadi sahabat Guru Dana, Mas Rudi sudah berbagi ini. Jadi jangan sembarang upload itu karena termotivasi gitu terkadang ya. Jam 1 malam itu. Nah, itu ya jam 1 malam itu Iya. ya pas manduk memang ngase kan gitu kan. Itu sudah ngupload. Nah, jadi jangan Iya, sampai seperti itu. iya Ya, betul. jadi pilihlah sekali lagi itu waktu-waktu yang
recommended. Ya tempat orang istirahat lah gitu ya. Betul. Jadi orang lagi butuh. Mantap. Itu ya. Tadi itu sudah masalah durasi, sudah masalah waktu, sudah. Nah, sekarang ini yang menjadi momok ini bagi kita itu yang pemula. Hmm. Bagaimana sih caranya untuk dapat pelanggan baru di konten YouTube kita. Nah, jadi kan kita sudah terkadang itu berbulan-bulan, naiknya subscriber itu satu. Nah. Padahal kan tiap hari kita oke guys dan sebagainya gitu kan. Iya, iya, Enggak ngaruh-ngaruh gitu. Nah, ada apa namanya langkah taktisnya enggak itu Mas iya, iya. Rudi? Bagaimana caranya supaya subscriber ini bisa meningkat Betul. gitu. Oke, terkait masalah subscriber itu ada 4 poin saya mau kasih di sini ya. Sebenarnya itu ada 12 ya, tapi 4 poin aja. Untuk mencari subscriber itu pertama ya. Jadi kita harus tahu dulu market kita siapa nih. Oke. Ya, jadi market kita siapa. Mm-mm. Nah, setelah kita tahu market kita buat video. Mm-mm. Nah, misalkan saya ini adalah seorang yang bergelut di bidang kori-kori misalkan. Oke, Kori ya. Saya harus gabung di grup komunitas di Facebook yang masalah kori. Mm-mm. Dan juga di WhatsApp untuk pemula nih. Nanti setelah buat video, itu silakan upload di media sosial itu. Mm-mm. Kan sudah ada pasarnya tuh. Iya, iya, baik, Nah, baik. itu maka akan dapat views dia. Mm-mm. Dan itu sudah related sesuai dengan minat mereka. Oke, oke. Maka akan dapat subscriber di situ. Mm-mm. Kemudian yang kedua, itu dengan optimasi kata kuncinya. Oh, oke. Nah, jadi optimasi kata kunci inilah yang paling bagus karena search engine YouTube itu akan mulai ditemukan. Oke, oke, Nomor oke, satu oke. akan mendapatkan subscriber lewat situ. Mm-mm. Yang ketiga itu bikin video semenarik mungkin. Mm-mm. Ada 3 itu video yang recommended mendapatkan subscriber. Pertama, video yang menghibur. Mm-mm. Kedua, video yang bermanfaat, mengedukasi. Mm-mm. Ketiga, video yang memberikan solusi. Mm-mm. Nah, dari situ kita akan mendapatkan subscriber. Kemudian yang keempat itu adalah tentu harus mengasih giveaway. Oke, Nah, oke, jadi oke. kita di video itu kita kasih giveaway nih, tapi dengan PHP. Mm-mm. Bahwa saya akan ngasih gini kepada Anda kalau Anda subscribe. Oh, Kayak oke, gitu oke, kan. oke, oke. Ya, Minggu ya. depan saya akan kasih gini nih, tapi sarannya subscribe dulu nih biar tidak ketinggalan video lari. Tidak ketinggalan giveaway-nya. Nah, itu 4 poin yang sangat viral yang harus kita optimasi untuk mendapatkan subscriber. Oke. Nah, itu kan sekarang enggak lagi nanya-nanya ini bingung-bingung ya bagaimana caranya nanti kanal-kanal yang lain seperti Suhu kita di sini Bung Junet. Come on itu didengarkan channel ini dan jangan sampai didengar saja. Tonton videonya sampai selesai gitu ya. Iya. Oke, baik. Nah, tadi kan masalah subscriber itu Mas ya. Jadi ada enggak jalan pintas? Nah, kan ada tuh Mas yang orang enggak sabaran gitu Iya, kan betul. untuk dapat subscriber itu dalam waktu seperti diproklamasi dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Nah, itu ada cara enggak itu yang aman dan terkendali? Dan boleh juga deh mungkin kasih tahu kita jalan yang tidak aman namun tetap bisa termonet. Nah, itu kira-kira gimana Iya. itu, Mas? Iya, betul sekali. Banyak juga memang teman-teman ini mengikuti jalan pintas. Oke. Ya. Dan YouTube itu tidak mau tahu. Kan yang penting cukup syarat Mm-mm. dan berhasil monet dan video original. Oke, Nah, oke. teman-teman juga para YouTuber pemula ini juga banyak melakukannya. Oke. Dengan cara membeli subscriber dan membeli jam tayang. Oke. Memang berhasil dia monet. Oke. Ya, berhasil dia monet. Tapi tantangannya ketika kita membeli seperti itu adalah setelah monetnya. Oke, oke. Jadi meskipun banyak subscribernya, tapi kan ketika dia beli subscribe itu kan yang subscribe itu kan tidak berdasarkan minat. Oke, oke. Nah, sehingga ketika dia buat video baru, Nggak yang ada views nonton? paling 1-2 orang. Oke. Sehingga tidak akan dapat apa-apa dia. Jadi justru merusak channel itu sendiri. Oh, Tidak oke. bagus dalam jangka panjang, bagus dalam Oke, jangka pendek jangka gitu. pendek, oke. Jadi sama kayak orang kreditan, senangnya di depan aja. Oh, Tapi oke. selanjutnya tidak seneng Iya, gitu. iya. Nah, itu dia susahnya. Ya, pas mau kepeng ya seneng lah Iya. ini pas tertagih jangan dulu Roma gitu kan. Betul sekali. Oke. Mantap ini. Oke. Berarti itu tidak direkomendasikan lah ya untuk jalan-jalan yang pintas gitu ya. Ya. Jalan pintas yang tidak pantas Iya. gitu ya. Oke, baik, baik, baik. Nah, tetapi memang keharusan ya di YouTube itu harus kita itu punya 1.000 subscriber itu Mas. Ya, itu memang syarat dasarnya untuk Syarat dasar. menjadi program partner di YouTube. Oke. Nah, itu harus didapatin
baik itu dengan cara hitam, cara abu-abu, cara putih, Asalkan memenuhi syarat lah asal gitu ya. memenuhi syarat seperti itu. Oke. Ya, baru bisa menghasilkan uang lewat situ. Oke. Nah, oke. Nah, tadi kan itu apa ya? Kalau cara-caranya Mas itu ada ndak ya untuk dapat yang pintas dan jelek itu kira-kira. Nah, jadi kan ini siapa tahu dengan teman-teman apa atau sahabat-sahabat Guru Dana yang menyaksikan ini berarti besok itu jangan lakukan itu gitu. Ya, Yang paling sering orang lakukan itu untuk dapat subscriber cepat itu Mas itu biasanya lewat apa? biasanya lewat grup sub for sub. Oh, apa Nah, itu? jadi mereka saling subscribe. Jadi Oke. saling kunjungi, Oke. saling subscribe, dan teman-teman kalau mau jalan pintas juga ada di kita. Oh, Jadi oke kita oke. juga mengadopsi YouTuber garis lurus dan YouTuber garis bengkok gitu. Oh, oke Jadi oke sesuai oke. kebutuhannya kan. Tapi ada Oke. dampak-dampaknya terhadap channelnya. Jadi tanggung Kalau garis resiko. lurus itu apa itu bahasa Al-Qur'annya itu kira-kira Itu sebentar tuh? yang Shirathul Mustaqim lah ya gitu ya. Jadi YouTube Shirathul Mustaqim lah ya. sesuai Oke, pedoman yang yes, SEO kayak oke. tadi itu gitu. Baik baik baik, oke. Oh iya, ya ya, oke. Ya. Nah, orang apa namanya kalau jam tonton ini Mas, ini jam tonton. Mm, Ada orang yang nanya tuh dan bahkan ini menjadi konsumsi kami itu yang jadi pemula itu Mas Rudi bahwa bagaimana tuh misalkan kalau dalam 1 tahun. Nah, Kan yang dipersyaratkan itu 4.000 tuh. iya iya Ya kan, betul. 4.000 jam tayang. Bagaimana kalau selama 4 tahun itu misalkan tidak memenuhi jam tayang itu? Mm. Apa betul memang itu akan dienolkan kembali jam tayang itu atau tetap laju itu sampai memenuhi yang 4.000? Mm. Gimana tuh, Mas? Iya, betul sekali. Jadi memang semua konten, semua Hmm. channel baik yang sudah monet maupun belum monet itu berlaku aturan itu. Oke. Jadi selama 353 56 hari itu, 1 tahun lah gitu 1 ya. tahun itu Oke. ya. Jadi itu Ya harus dari banyak orang mungkin ada apa itu 365 hari setahun kena nah gitu kan 1 tahun maksudnya itu. iya, Oke. yang 1 tahun itu Heeh. harus kita pertahankan itu kan ya. Heeh. Dan Hmm. kalau kita tak pertahankan, jadi dia akan ngeriset per videonya, akan Oh, mengurangi oke. jam tayang. Oke Jam oke. tayangnya akan berkurang, Hmm. bahkan itu berbesar itu juga akan mempertahankan itu. Hmm. Nah, jadi cara untuk mengakalinya ya produksi di kuantitasnya, Oke. kuantitas video dan kualitasnya gitu, untuk Mhm. mempertahankan itu. Jadi Mhm. tidak ada cara lain dengan cara memproduksi lebih banyak Video. dan berkualitas Oke. videonya. Nah, Oke. itu memang benar dia harus gitu. Makanya teman-teman kemarin kenapa di semua channel saya? Nah, dia Padahal itu sudah. sudah monet. Oke. Dia tidak tahu kendalanya, jadi ya Hmm. galau, dia gitu sampai gantung dirinya di pohon pisang kayak gitu kan. Oh, oke Nah, oke. gitu. Nah, itu udah boleh. Ya itu ada pengaruhnya enggak amal ibadah itu sebentar kalau di masalah YouTube ini? Ya ada enggak misalkan jadi dengan ibadah segini bisa naik views gitu? Mungkin ada amal-amalan khusus lah gitu kan ya. Kalau kita kan di pondok pesantren itu kan Iya, iya. selalu amalan 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 gitu ya. Ya siapa tahu misalkan untuk menaikkan 500 itu jadi harus harus baca ayat kursi gitu kan misalkan yang berapa kali gitu. Itu mungkin ada atau enggak lah gitu? Nah, kalau saya pribadi memang alhamdulillah sih bukannya kita pamer ya. Iya betul. Memang ada setiap monet itu ada amalannya. Oh no Setiap kan. usaha Oke. itu ada amalannya. Karena Amalannya kita baca gitu. rata-rata orang sukses itu tidak jauh dari Allah Subhanahu wa Oh taala. betul Mereka betul. dekat sekali. Mhm Mereka mhm. tahajud, mereka Mhm. sholat duha, Mhm. sholat hajat, dan Mhm. puasa juga. Mhm. Dan ada amalan-amalan hariannya. Oh, Nah, oke dengan oke. sholawat, ya itu ada sholawat yang saya amalkan setiap hari Hmm. itu untuk menaikkan rezeki dan lancar. Mantap. Nah ini jadi ya, jadi sahabat Guru Dana, jadi supaya kita itu tidak ada potensi kita untuk sombong itu jangan kita lepas bahwa usaha tetap kita lakukan, namun jangan lupa bahwa doa dan kekuatan dari Sang Pencipta itu maha segalanya. Nah itu poinnya itu ya. Oke. Nah, jadi terkadang jangan sampai nanti dengan motif uang, finansial, terus kita lupa segalanya. Bahwa memang Gitu ya. ada yang ngatur gitu ya. Iya. Kita hanya sebatas Ah, ikhtiar saja. iya. Gitu Mas Rudi ya? Iya, betul Oke, sekali. mantap, mantap. Jadi Nah, bukan YouTube yang bikin kita sukses, tapi ada oke, Allah Sang yang Pencipta ya Allah Subhanahu wa taala. Oke, good. Nah, kemudian ini kita lari ke jenis konten, Mas. Nah, Nah, kalau yang kemarin kan bagaimana caranya untuk membuat konten, kemudian sejarah Mas Rudi memulai apa namanya mm, menggarap konten. mm, Sekarang sepanjang pengalaman Mas Rudi nih, nah, menurut Mas Rudi itu konten-konten apa sih yang paling banyak peminatnya? Kita berbicara mayoritas Mas Rudi ya. nah, ya, Oke, nah jadi kan sebenarnya setiap konten itu kan punya pasar tersendiri. betul, betul, betul. Namun yang paling banyak orang minat itu apa?
Apakah siku bagi dua itu atau apa gitu? Iya. Ya yang apa kayak gitu atau gimana itu Mas Rudi? Iya, betul sekali. Jadi memang kita harus mencari konten-konten yang viral. Oke. Nah, untuk melakukan sebuah itu ada tool yang kita gunakan. Mhm mhm. Nah, pertama itu ada tool namanya Google Trend. Oke. Jadi Google Trend itu kita bisa melihat apa yang sedang naik teratas, yang sedang viral Oke. selama 5 tahun terakhir itu. Mhm. Jadi kita membuat channel dan membuat judul itu berdasarkan riset. Oke. Jadi bukan semau kita, tapi semau tingkah laku orang. Mhm Nah, mhm. apa yang paling viral itu pertama adalah musik, ya, Asik, musik, oke. kemudian komedi, Mhm lalu sepak bola, mhm. itu yang paling viral, yang cepat dia viral. Nah, kemudian konten-konten yang ini, apa namanya, yang kayak prank-prank gitu. Oh, oke. Tapi musik yang paling tinggi, Mhm nah, baru kayak tadi itu yang saya sebutin tadi itu. mhm. Jadi itu yang dilakukan. Tapi kan musik banyak masalahnya nih, kadang-kadang Mhm. channel CR kan kayak gitu Oke, kan. iya iya. Nah, kita bisa mulai dari hal sederhana sebenarnya. Mhm Nah, mulai dari hobi kita. mhm Sehingga mhm. ketika pas pembuatan konten tidak merasa berat kan, Ta? Oh, oke Gitu. oke, Jadi sehingga bener ya. merasa enak kita buatnya, Mhm. tidak perlu mikirin konten karena sudah berdasarkan sudah menjadi dunia value kita sendiri seperti itu. Oke oke. Nah, ini yang apa namanya, relate sekali itu dengan penjelasan Mas Rudi tuh. Hmm. Saya kan pernah sempat anu tuh Mas Rudi, Hmm. sempat, merasa bimbang gitu Ah, kan. Nah, sebenarnya kan passion saya itu kan di ngajar Mas Rudi, ah, bahas-bahas soal ah, gitu. Nah, namun karena mungkin kurang apa nah, kurang ilmu ya bagaimana caranya mengembangkan YouTube itu supaya lebih, hmm, baik, penontonnya lebih banyak. ah, Nah, nyatanya itu ya segitu-gitu anunya, apa iya, iya, namanya, bisnya. views-nya. Ah, Padahal yang saya paham bahwa kalau saya akan bahas misalkan sesuai dengan passion saya, itu endless lah gitu. ah, Jadi ndak akan pernah ada ujungnya gitu. betul. Jadi seperti yang Mas Rudi katakan tadi itu kayaknya saya itu tidak akan kewalahan gitu. Iya. Tetapi saya melihat realita gitu Hmm. bahwa kok segini-gini amat kok yang nonton. Nah, jadi kira-kira apa sih gunanya saya itu kalau mau saya terusin konten itu? Nah, itu ada saran ndak Mas Rudi Iya. seperti itu? Jadi memang hal yang kita buat berdasarkan hobi, Mhm. berdasarkan passion itu kadang-kadang banyak pesaing. Oke. Nah, jadi YouTube. Mhm. Jadi YouTube itu adalah sebuah wadah. Oke oke. Jadi YouTube itu pengen membentuk sebuah komunitas Mhm mhm. dan karakter di setiap kreator itu. Mhm Jadi caranya bagaimana biar banyak views? Jadi kita harus mengeriset dulu mhm. dari pesaing, 5 pesaing aja aman kan. Mhm Nah, lihat karakter dari 5 pesaing ini. mhm. Karakternya apa di sini? Jadi setelah disimpulkan apa yang belum ada dari 5 karakter channel besar ini. Mhm mhm. Itu yang kita buat. Oh, oke. Dan yang belum ada dari 5 video yang besar itu, channel yang besar itu. Nah, itu yang kita buat. Oh, oke. Kita harus berani membuat sebuah perubahan atau perbedaan Oh, dari oke. tidak kebanyakan orang. Makanya, Mhm. mohon maaf sih, ini bukan apa ya, ketika kita pengen cepat viral, itu bikin video yang di luar logika orang. Contoh nih, Oke. misalkan kayak joget-joget di perempatan, Mhm. ya, Siku kemudian bagi dua iya, siku bagi dua lah gitu ya? tidur gitu kan. Oh, oke. Atau kalau mau lebih cepat kan jual paha, jual dada kan, tapi dosa jariah kan, Oke. nggak boleh Iya lah. iya, betul Nah, betul. itu. Pokoknya yang luar logika. Kayak ada itu konten sampah, mohon maaf ya. Mhm. Konten sampah itu kayak tutorial transfer tutorial cara ngubah saldo dana jadi dosa. Itu Mhm banyak yang nonton. Ada juga duduk 2 jam tidak ngapa-ngapain, banyak yang mhm. nonton. Ada Mhm juga tutorial cara buat tutorial, banyak yang mhm. nonton. Tutorial cara cara senyum juga banyak, Oh, cara iya iya. duduk, cara Cara jalan, tidur kadang ya? iya, Mhm mhm tapi banyak yang nonton kan, Dak. Karena di mhm. luar nalar gitu loh. Jadi Oh, orang oke. nonton karena penasaran gitu. Oh, iya 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 iya. Buat kayak gitu, ya. Oke. Nah, ini juga ya, jadi agak susah juga ya. Oke. Nah, jadi kan ini kayak apa ya, kayak bagaimana caranya kita itu buat telepon itu kayak rudal lah gitu ya, search rudal gitu ya. Ya bagaimana gitu ya? Iya kan? Betul betul. Ya berarti memang harus ada daya tarik gitu ya, Betul harus kadang. ada daya tarik. Oke, baik. Ya lumayan juga ya. Oke, untuk bisa dapat segitu ya. Oke, baik. Tadi video apa gitu kan. Nah, kalau jalan-jalan itu bagaimana? Kalau jalan-jalan. Ini Kalau jalan lumayan ya. Jadi teman-teman ya, apa, nikmatin saja Guru Dana ya, sahabat Guru Dana, nikmatin saja gitu ya ya, nggak usah terlalu serius gitu ya. Ya memang hidup itu nggak harus apa namanya, nggak harus ya berbicara Allah. tentang A ke A gitu ya, terkadang itu A ke C gitu ya. Oke.
Nah, Iya betul sekali. Konten jalan-jalan ya. kalau konten jalan-jalan itu bagaimana? Iya. Kalau konten jalan-jalan yang masalah nge-vlog itu, Mhm, kembali ke konsep yang tadi memang kita harus ngeriset dulu. Dari mhm, konten jalan-jalan itu kira-kira apa yang belum ada. oke, Nah, misalkan kita banyak bahas di situ konten jalan-jalan, misalkan tentang hal-hal yang biasa pada umumnya. mhm, Ya jalan-jalan makan, jalan-jalan ke pariwisata. Nah, kenapa tidak kita jalan-jalannya ke kuburan sekali-kali? mmm. Beda kan? Dan itu belum ada ide kayak gitu kan, Ta? Oh, Ya oke oke oke. sekarang kita jalan ke kubur-kuburan nih yang katanya paling seram, terseram di sini gitu. Yang Mhm, setiap hari muncul pocong gitu kayak gitu kan. mhm, Buat aja kayak gitu. Dan itu belum iya, ada ide kayak gitu. Nah, bisa dibuat seperti oke, itu vlog yang membahas tentang hal-hal mistis, hal yang ada horor-horornya gitu mhm, kan. Jadi harus beda. Itu yang dimau mmm, sama YouTube itu. Berbeda oh, karakternya dengan yang lainnya gitu. Itu yang oh, oke, menyebabkan cepat viral mhm, dan cepat dapat cuan. oke. Ya seharusnya memang kita jangan takut ya seharusnya ke kuburan gitu kan. Iya, Nah, kan katanya memang, apa ya, kalau, apa, ngopi kontennya, apa namanya, si Mongol gitu ya, ngapain itu takut sama, apa namanya, sama setan, rata-rata kan difabel mereka kan iya, katanya kan. Jadi nggak mungkin, apa namanya, nggak mungkin akan ngejar iya betul selincah kita sekali. lah gitu ya. Toh juga kalaupun pocong itu kan semua tangan, kaki yang terikat gitu ya. Iya, iya Ya betul betul. ngapain harus takut, nah gitu kira-kira, ya. Tapi semoga ya Mas YouTube ya jangan ban ya, jadi ini bukan copy paste ya, jadi bukan copy paste seharusnya. Oke, nah jadi kan tadi itu video apa gitu ya. Oke, Mm-mm, baik. Nah, sekarang mungkin yang paling penting itu Mas, mm-mm. kan dari apa ya, kalau pengalaman kami kan ini buat apa namanya, Iya, buat iya. video, kemudian apa yang ada di apa namanya, di memori HP kita langsung kita masukkan gitu kan, Iya, iya. tanpa ada apa namanya, A, B, C, dan D penyetingan dan sebagainya. Mm, Itu ada ndak ya formula khusus itu? mm, Anggap saja misalkan dengan video yang ini sama-sama anu ini, mm. apa namanya, sama-sama kontennya, Iya, iya. anggap saja begitu, sama-sama kualitasnya yang kita pikir, Mm, kok satu ini melejit yang ini, iya, iya. tidak gitu. Nah, Iya, kita iya. anggaplah kalau ini ya apa namanya, kategorinya askes, kalau ini ya video Mm. BPJS gitu. Jadi ada yang bawah, ada yang atas, itu ada aturannya nah, Mas itu. Bagaimana caranya diatur atau mungkin ada aplikasi yang kita pakai? Iya, betul sekali. Nah, jadi memang di dalam YouTube itu tidak asal ngupload dan tidak bisa bablasan aja Oke gitu. oke Jadi harus ada optimasi dan alat yang harus kita gunakan. oke. Nah, di sini ada dua tool SEO yang teman-teman itu bisa eksekusi. Itu Oke, pertama namanya FeedIQ sama TubeBuddy gitu. oke, Nah, itu body, oke. tapi saya pengalaman pribadi saya lebih ke FeedIQ. Mhm, Karena hasil riset itu ketika FeedIQ yang skornya 40, mhm. itu nanti di TubeBuddy dia 50. Nah, Oh, oke tapi oke. artinya apa? Ketika misalkan kita maksimalkan skor sama dengan TubeBuddy sama FeedIQ sama-sama 60, berarti Mhm. kualitas untuk mendapatkan views itu jauh lebih besar menggunakan tool yang namanya FeedIQ. Dan Oh, itu oke. gratis kan, nah? Oke. Gratis, ada versi gratisnya. Dan itu saya sekarang masih menggunakan versi gratis saja dari dulu, gitu. Oke, Jadi baik gratis baik. saja dan itu wajib di extension di channelnya. Mhm Di sana mhm diberitahu mhm. berapa skor SEO-nya. Oh, judulnya ini kurangnya gini. Oh, Mhm deskripsinya kurangnya ini. Tag-nya mhm. kurangnya ini dikasih tahu sama tool itu gitu. Oh, oke. Ya, Baik baik. Oh, jadi itu ya langkahnya. Jadi memang harus, apa ya, harus punya aplikasi bantuan lah gitu ya. betul pihak ketiga. Iya, jadi berarti kan tidak cukup hanya motivasi saja buat anu Ya, itu ya, buat konten itu Mas ya? iya betul sekali. Jadi memang harus ada embel-embelan Iya, bantuan lah gitu ya. Ya anggap aja kalau mungkin bahasa sekarang itu ya mungkin ada bagian dalam lah gitu betul ya. sekali. Jadi, Mm. itu yang harus memang disentuh. Oke, Jadi syarat sukses YouTube itu kan ada 4 deh kan. iya gimana itu? Pertama ada 4 M deh kan. Mhm, Nah, pertama ada man, ada manusianya, oke oke kreatornya oke kan. oke. Kemudian method. Nah, kayak tadi tuh Oke, ada caranya caranya, itu ya, oke. optimasinya gitu kan. Oke. Man, method, kemudian money. Oh, money, oke. Money kan tadi kita harus kayak tadi beli alatnya, kan beli Oh, HP oke. bikin konten, Iya betul beli kayak betul gini dan sebagainya. betul. Nah, kemudian money method material. Material Oke. yang tadi itu bahan-bahannya itu Oh, dia oke. harus punya seperti itu. Kalau sudah tercukupi yang itu, maka 4 syarat itu. sukses itu sudah berkah dia. Mhm Enak kita mhm dapat mhm. itu. Dan tentu siu langit, siu masih bumi itu jangan dilupa itu. Oh, iya Ya, iya. Oke. Nah, itu juga ya dan banyak mungkin kita lupa ya. Jadi hanya sekedar berkegiatan namun kita lupa bahwa yang memberi rezeki itu memang sudah ada ya yang betul. ngatur itu. Baik. Oke, kalau, selama Mas, apa ya, kembangkan YouTube itu, eee
bagaimana itu kalau kasus-kasus yang di-ban gitu sama YouTube Oh itu iya, bagaimana itu? ya ini menarik sekali, ya betul. Saya itu ada sudah 2 channel saya di-ban itu kan, Kak. Oke. Ada 2. Nah itu subscriber-nya sudah pertama itu 28.000 subscriber di-ban, Oh, oke. kemudian yang kedua itu yang 10.000 subscriber. Hmm, Nah itu channel saya bahas YouTube kan. hmm, Nah ketika di-ban, itu memang ada solusi hmm, dan ada penyebabnya tentu. hmm. Nah penyebabnya itu kan tidak boleh konten harassment. Oke, ya betul. Konten yang melanggar komunitas seperti Hmm, ada anak-anak. Ini hmm, padahal di konten saya itu saya lagi ngonten nih, hmm, ada anak lewat tuh, dia telanjang. Nah itu hmm. yang kena Oh, pedoman oke, gitu. oke, oke. Kemudian yang kedua saya bikin konten dulu itu ada suara motor. Oke. Di suara motor itu yang kena gitu. Hmm. Nah itu lucu Oh, sekali. oke. Nah, kemudian yang terakhir itu sehingga dia dihapus itu kena kena 3 pelanggaran. Hmm, hmm, hmm. Nah itu saya apa namanya menyertakan nomor lebih ke kayak privasi dia kan. Hmm, Karena saya review pelanggan waktu itu, saya hmm, sertakan nomor dan saya lihat buka WA-nya dan hmm, nama foto di situ kan. Nah, hmm. itu yang menyebabkan dia kena DPN. Nah, itu Oh, galonya oke. saya luar biasa. Hmm, Tapi bisa disembuhkan. oke. Bisa disembuhkan dengan menghubungi Twitter YouTube. Ada pusat bantuannya gitu. Oh, Tapi oke. agak ribet. Jadi harus kita bikin klarifikasi gitu. Hmm, Bikin video face to face ya facecam seperti itu dan hmm, data-data kita kirimin. Makanya hmm, itu susahnya ketika kita beli channel. hmm. Ya, ketika tidak ada data pribadi pemilik channel itu, ketika bermasalah itu susah Oh, untuk oke. mencari menemukan data itu. Nah, Hmm, jadi makanya ketika beli channel jadi harus minta KTP-nya, hmm, minta datanya, pas verifikasi PIN, pas hmm. verifikasi rekening itu enak kita kan dah. Oke. Nah, itu Nah, begitu. nah, relate ini. Nah, bagaimana kasusnya kalau misalkan seperti channel yang kita dikasih nih, Hmm. misalkan. Ah, Nah, kan ini kan belum di apa ya? Belum di remonet. ah, Nah, dulu kan pernah dimonet ini, nah tetapi di dismonet ah, lagi. Nah, untuk apa namanya? Untuk remonet. hmm, Nah, ini kita diminta nggak untuk kirim rekening lagi nanti atau ke rekening yang terdahulu atau bisa kita ngajuin gitu? iya. Nah, ini tidak bisa kita mengatakan iya dan tidak. Mm-mm. Itu harus kita lihat di channelnya. Oke. Apakah sudah terkait dengan data yang pemilik lama atau Mm-mm. tidak? Mm. Kalau dia sudah terkait, itu bisa kita ubah rekeningnya, Mm. tapi tetap kita membutuhkan foto KTP pemilik utama. Oke, Nah, kayak oke. gitu. Mm-mm. Tapi kalau jika belum, itu kabar gembira. Mm-mm. Jadi kita bisa request PIN ulang dengan Mm-mm. alamat yang di sini yang baru, Oke. dengan kode pos yang baru, sehingga kita prosesnya cepat. Ada kemarin teman-teman saya itu dari Sembalun ya, Mm. itu dia 4 bulan tidak datang PIN-nya karena dia tidak bisa mengupload KTP. Oke. Karena dia beli channel dan Mm. kebetulan KTP orang itu sudah lama kan, Mm. dan KTP sudah expired. Oke. Memang dia upload tapi tidak diterima, karena berlaku Hmm. sampai 2010 waktu Oke. itu, bukan Nggak seumur hidup udah lah ya. seumur hidup gitu kan. Nah itu susahnya. Jadi dia galau nih, mau dijual ndak laku, Mm-mm. mau diterusin juga ndak semangat kan gitu Iya, kan. iya, Jadi kan iya. jelas sendiri dah dia kayak gitu. Nah itu bahayanya ketika kita melakukan channel yang udah lama. Tapi bisa ada Oke. tekniknya, saya khawatir ada Oke. cara-caranya. Kita pakai verifikasi 2 langkah. Nah, itu Mm-mm. pentingnya nih. Oh, Nah, oke, jadi oke. kita kabar gembira juga karena bahwa Mm. saya sekarang lagi daftar jadi pakar YouTube. Oh, alhamdulillah. Oke. Jadi target saya setahun ini bisa menjadi mendapatkan poin diamond nanti. Oke, Sehingga oke. diundang sama YouTube datang ke Singapura untuk menjadi pembicara di situ nanti. Oh, Jadi oke, ada oke. syarat daftarnya harus punya channel YouTube. Mm. Doain aja, saya minta doa mudah-mudahan Amin, tahun amin ini bisa semoga target itu. ya. Amin, Bisa amin, ke amin. Singapura nanti diundang sama YouTube-nya. Mantap, gitu ya. Gitu. Oke. Oke, oke. Jadi banyak ya seharusnya itu manfaat yang bisa kita dapat ya. Jadi kan Betul sekali. sekarang apa ya, usaha YouTube ini kan anak muda banget gitu ya. Hmm. Jadi kan tidak mesti harus bangun perusahaan besar-besar Ya. gitu ya. Ya, jadi maksimalkan potensi yang ada. Mungkin itu bahasanya ya. Nah, Kalau misalkan pinter nyukur ya sudah, ya itu kan cukur iya, saja. tutorial nyukur. Oke, jadi pinter misalkan ngomong ya sudah, buka podcast saja gitu kan. Nah, Iya. jadi nggak perlu sekarang itu harus apa namanya buka pabrik dan sebagainya kan untuk Oh, dapatkan uang itu. betul. Oke. Ya, aplikasi sudah, video tadi sudah. Nah, kemudian ini bagaimana caranya menanam motivasi supaya kita itu tetap apa namanya mau berkarya di konten ini. Nah, karena kan di part sebelumnya kan bahwa mood itu kan selalu ada, ya manusia namanya, ya enggak? Iya, betul Nah, betul. jadi
yang namanya mood baik, mood kurang baik itu ya manusialah kita. Nah, jadi kalau Mas Rudi itu bagaimana itu untuk menjaga mood tetap terjaga sehingga untuk membuat konten-konten itu terus jalan? Ya. Jadi pertama saya harus pelajari diri saya ini. Kapan biasa saya moodnya enak. Kalau saya biasa moodnya enak ketika jalan-jalan, ya kita pergunakan mood itu untuk membuat konten. Buat konten sambil jalan-jalan. Nah, kemudian untuk motivasi diri kita, yang kedua, itu kita harus ngajak teman. Bikin grup khusus. Dan kita harus berani membuat pernyataan untuk membuat poin-poin, artinya reward. Ayo kita sepakat-sepakat nih. Kita sepakati sekarang, kita bertiga ini, kita harus ngupload minimal 1 video sehari. Yang tidak ngupload 1 video, dia harus kena punishment. Dengan cara ya traktir kita ngopi lah, kayak gitu. Sehingga ada yang mengikat kan. Ada yang mengikat. Itu harus kita bangun. Ada yang mengikat kita gitu. Sehingga itu menjadi sebuah pandangan untuk kita malu untuk tidak membuat konten. Nah, lalu yang ketiga tentu kita harus punya wadah. Komunitas. Karena banyak teman-teman sudah berhasil itu bisa memberikan sebuah motivasi di situ dan memberikan gambar-gambaran serta pengalaman-pengalaman mereka yang sudah mereka alami. Nah, kemudian tentu yang berikutnya untuk membangun motivasi kita itu ya tentu kita harus sadar. Kalau enggak kapan, kalau enggak sekarang kapan lagi? Kapan lagi gitu ya. Karena kita lihat dari 277 juta penduduk Indonesia. Ini kan market empuk nih. Betul. Karena YouTube itu nomor 2 setelah Google, YouTube. Platform terbanyak digunakan di dunia. Dari Indonesia, dia itu terbanyak YouTube setelah Google tadi itu. Nah, artinya apa? Jadi Indonesia ini market empuk. Di mana buktinya? Ya buktikan setiap ada nabi palsu kan ada pengikutnya. Nah, itu saking empuknya itu Indonesia ini. Nah, kenapa tidak kita bikin video yang berfaedah ya? Untuk menampar-nampar video-video yang anfaedah tadi itu gitu. Jadi bermanfaat ya, konten-konten yang sampah itu. Jadi sekarang waktunya kita untuk berdakwah lewat konten-konten kita, memberikan bermanfaat, minimal bermanfaat bagi diri sendiri, keluarga dan orang banyak. Itu dulu Mario Teguh Golden Ways. Nah, jadi memang harus dimulai dari kita itu Mas ya, Mas Rudi ya. Jadi kita harus menanamkan semangat dan motivasi bahwa harus kita itu nyampe target, ada yang targetkan lah gitu ya. Kalau memang itu ya enggak bisa Mas Rudi ya. Nah, kalau Mas Rudi ini buat konten itu di hari apa saja. Nah, ini yang mau. Karena Mas Rudi kan guru ini kan. Ya, jadi guru, jadi kan enggak mungkin misalkan tetap di dalam kelas itu buat gitu. Nah, jadi ada waktu-waktu spesial atau mungkin di mungkin ada hari-harinya gitu. Di Jumat Kliwon atau apa gitu kan, khusus supaya siunya naik gitu kan. Iya. Saya buat kontennya itu kan saya guru nih, kesibukan bukan hanya kreator saja kan. Jadi saya juga sebagai blogger, afiliator, sebagai guru, kemudian ngisi-ngisi webinar juga, jadi banyak kesibukan. Saya waktu kontennya kebetulan ada BJ juga, ada anak kan. Jadi terkadang nunggu dia tidur dulu gitu kan. Nah, saya bikin kontennya kadang di atas jam 10 malam. Itu bikin kontennya lagi sepi juga kan, tidak ada meong-meong kan. Jadi enak bikin kontennya. Kemudian saya bisa bikin konten juga terbaik itu ketika selesai sholat subuh. Jadi saya yakin di situ memang ketika selesai sholat subuh itu beda dia hasil konten kita itu. Jadi kalau bikin konten di situ, bikin sebanyaknya, sebelum pergi saya sekolah, jadi sudah jadi konten. Tinggal ngedit saja. Nah, tinggal ngupload di sekolah, kadang pakai WiFi sekolah, kita nguploadnya di situ. Nah, waktu terbaik itu ya itu di waktu subuh, selesai sholat subuh itu waktu terbaik bikin konten. Dan malamnya gitu, karena di sana kita fokus. Karena kalau siang kadang-kadang ada kegiatan kan. Nah, jadi itu waktu terbaik untuk saya pribadi sih, tergantung itu opsional bagi teman-teman. Nah, itu ya memang jadi enggak ada berarti ya usaha itu yang muluk-muluk Mas ya. Jadi memang harus kerja keras ya. Harus totalitas gitu ya untuk dapatkan reward yang pantas gitu ya. Sehingga itu pas. Akhirnya ya mantap lah gitu ya. Nah, jadi sudah tidak terasa ini waktu kita ini Mas Rudi sudah di penghujung podcast ya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada Mas Rudi ini ketua dari komunitas ILC yang telah berbagi tentang
YouTube, bagaimana cara mengelola YouTube, apa saja motivasi yang harus dilakukan. Nah, untuk sahabat-sahabat Guru Dana yang ingin tahu lebih banyak tentang ini, jadi nanti bisa apa namanya, bisa request ya, bisa request ke Mas Rudi, kira-kira konten apa yang kira-kira Mas Rudi itu mau teman-teman itu untuk dapatkan ilmunya. Kita akan ketemu di sesi lain ya. Saya Guru Dana, salam. Oke, Kira? matiin juga itu.